Kita lanjut. Ada prinsip 6. Sekarang masuk pada prinsip ke-7, prinsip iman. Iman mendorong kita untuk melayani, tetapi membuat terhubung atau membuat kita terhubung dengan Tuhan dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Perhatikan 3 poin pada prinsip ke-7 ini tentang prinsip iman, yaitu mendorong kita untuk melayani, juga membuat kita terhubung dengan Tuhan, dan mengingatkan kita dalam hidup ini tidak sendirian. Itu prinsip iman. Definisi iman secara alkitabiah bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Menyebutkan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman, orang Kristen meyakini otoritas Alkitab. Ya. Masih dengan iman, yaitu bahwa kita mempercayai keajaiban-keajaiban dan janji-janji yang terkandung dalam firman Tuhan. Inilah disebut iman. Bahwa kita bisa melampaui apa yang tidak biasa terjadi di dunia, itulah iman. Dan yang terjadi di luar daripada akal manusia itulah perbuatan Tuhan. Dan itu terjadi memang karena kehendak Tuhan, sehingga kita bisa melihat bukti daripada iman itu. Ya. Dengan iman kita percaya bahwa takdir kekal kita adalah di surga bersama juru selamat kita. Karena dalam iman kita itu bahwa pengharapan besar akan ke surga bersama Tuhan kita Yesus, Sang Pencipta, maka kita ada kekuatan untuk hidup selalu. Maka kita ada pengharapan besar untuk menjalani hari-hari kita di dunia ini. Rasul Paulus mengajarkan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Memang awalnya kita harus mendengarkan. Ketika kita tidak mendengar, apakah yang mengisi iman kita? Ya. Nah, karena kita hidup untuk Yesus, maka iman kita bertumbuh dengan melatih kedisiplinan rohani melalui kegiatan seperti membaca Alkitab, berpuasa, dan berdoa. Ya, maka kita memperkuat iman kita. Kekuatan iman itu memang kita harus serahkan di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Namun di dalam menguatkan iman kita juga memerlukan usaha. Kenapa memerlukan usaha? Karena kita sebagai manusia yang Tuhan kembalikan, yaitu kemuliaan ciptaan Allah sebelumnya. Ya, inilah yang kita harus usahakan di dunia ini. Sebagai apa? Pertama, bagaimana kita mengusahakan menguduskan Kristus di dalam hati kita dan juga memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada Roma pasal 10 ayat 17. Kita lihat, iman memotivasi kita untuk melayani. Ya, iman memotivasi kita untuk melayani. Kita memerlukan iman yang serius untuk pindah ke lokasi yang baru. Benar? Ya. Memulai pelayanan yang baru itu memerlukan iman. Mempelajari bahasa asing itu memerlukan iman. Dan seterusnya. Setiap orang yang menerima panggilan dari Tuhan harus yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu Filipi 1 ayat 6. Ya. Ayat ini sangat menguatkan kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita sering memulai atau merencanakan sesuatu hal yang baru untuk kita perbuat. Dengan iman juga kita ingin mencapai tujuan itu. Bahkan juga sering bahwa iman yang sedang bekerja itu tidak
memperdulikan kesanggupan ataupun kekurangan yang kita miliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan hingga mencapai tujuan, ya. Inilah yang harus direnungkan, bahwa firman Tuhan ini menguatkan kita. Dikatakan, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Kita lihat bagaimana William Carey mengatakannya, bapak dari misi modern pernah mengatakan bahwa mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan dan mengusahakan hal-hal besar bagi Tuhan. Apapun di dunia ini, jika itu pekerjaan yang baik, kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang besar dari Tuhan. Karena karunia Tuhan, maka kita juga mengusahakan hal-hal besar itu bagi Tuhan, ya. Iman adalah elemen yang membuat kita bersedia untuk melayani dan mempercayai Tuhan ketika kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita. Ketika kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Iman menghasilkan keberanian dan keyakinan untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Yang kedua kita lihat adalah iman membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Agar tetap setia pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus berkomunikasi dengannya secara teratur. Kita membutuhkan iman untuk dapat berdoa. Kita pasti gagal jika kita berhenti untuk bergantung dengan setia kepada Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu. Waktu kita berdoa, dalam doa itu pun kita harus bertekun untuk berdoa. Dan di dalam doa itu pun berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sering sekali bahwa doa itu pun ungkapan dari iman, ungkapan pengharapan. Namun bisa muncul ungkapan subjektif yang dimunculkan oleh keinginan kita. Sehingga apa yang ditimbulkan ketika kata-kata kita itu berdasarkan subjektif atau pikiran kita sebagai manusia, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Ya, kita tidak bersyukur. Karena kita akan menganggap bahwa kita menyatakan tuntutan kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita itu. Yang harusnya kita bersyukur, kita bisa mengucapkan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita bisa mengatakan sesuatu yang baik, bahwa kita percaya kata-kata kita itu, permohonan kita itu tiba kepada Tuhan. Dengan harapan besar bahwa dengan kata-kata yang penuh kesungguhan, kerendahan hati, maka kita percaya itu akan dijawab Tuhan. Karena itu dikatakan berjaga-jaga sambil mengucap syukur di dalam doa itu. Jadi doa adalah sumber kekuatan dan hikmat dari Tuhan yang tidak tergantikan bagi setiap pengikut Kristus. Doa membantu kita untuk menempatkan ketergantungan kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk menyediakan semua kebutuhan kita, atau kebutuhan daripada apa yang kita katakan di dalam doa kita. Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada di situ dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan itu berbicara dengan yang namanya profit ataupun harta materi yang ada di dunia. Kemuliaannya itu bahwa itu menunjukkan apa yang kita terima dari Tuhan itu sudah mempermuliakan Tuhan, ya. Bukan segala sesuatu yang kita miliki kadangkala kita tempatkan memuliakan Tuhan, padahal bisa saja itu mempermuliakan diri kita. Doa memampukan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, bersungguh-sungguh dengannya, dan merasakan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Bayangin ketika kita bisa merasakan ada kekuatan, sukacita, ada gelora, memberikan semangat bagi kita
bahwa ketika berkata-kata kepada Tuhan di dalam doa sambil mengucap syukur itu adalah karena perbuatan Roh Kudus. Yang ketiga adalah pada prinsip iman ini terdapat iman mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Iman mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Setan tidak bahagia ketika setiap orang memutuskan untuk hidup bagi Yesus. Cuma ada ya, walaupun tidak terlihat, setan itu mereka tidak setuju, mereka tidak begitu senang, bahagia melihat kita itu semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus bahwa kita ada kekuatan dan kita tahu bahwa ada perlindungan yang kuat dan kita sebenarnya tidak harus khawatir dengan adanya ancaman-ancaman percobaan yang bisa kita temui, ya. Karena apa? Kita bersama Tuhan Yesus. Karena hanya sebatas bahwa iblis tidak berhak berkuasa untuk menjamah kita, namun dapat ditunjukkan di sekeliling kita itu sesuatu peristiwa-peristiwa ketidaksenangan iblis terhadap kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan akan datang kehidupan Yesus di atas bumi pada waktu itu jauh dari kemudahan pada masa dia sebagai manusia di dunia. Mengapa kita harus mengharapkan kehidupan kita sendiri akan mudah? Iya, kita harus berpikir dan mencari ataupun melihat, membaca bagaimana kisah Yesus Kristus itu. Dia hanya sementara waktu di dunia, tetapi perjalanan yang dialami itu tidak begitu bahagia secara manusia. Kenapa? Dia merasakan penolakan, dia merasakan caci maki, dia merasakan diludahi, dilecehkan, direndahkan, dipukuli, disiksa sampai dengan disalibkan di kayu salib. Nah, ini adalah masa kehidupan yang singkat di dunia, namun mengalami masa yang tidak begitu bahagia menurut ukuran manusia, ya. Maka kita harus melihat kepada Yesus sebagai contoh kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan bebas dari kesulitan saat itu, ya. Ataupun saat kita menjalaninya, ataupun saat kita mengikuti petunjuknya. Bahkan ketika kita mau berusaha ikut petunjuknya, ikut dalam jalur Tuhan, sering sekali kita melihat adanya tekanan-tekanan dan membuat kita tidak sanggup. Walau demikian, ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Itu dikatakan Ibrani pasal 13, ya. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Meski kita tidak memiliki cukup persiapan, cukup uang, kondisi fisik baik, atau dukungan apapun di sekitar kita, baik daerah, politik, atau teman, atau siapapun yang kita inginkan, atau kita yakin bahwa kita merasa bahwa orang tidak menyukai kita, maka kita juga harus yakin Roh Kudus beserta kita. Roh Kudus menyertai kita. Kenapa kita harus yakin pada posisi kehidupan kita, apapun tekanan yang kita alami? Karena kita percaya yang Roh Kudus memberikan napas hidup yang kita bisa hirup, ya, yang kita bisa nikmati. Bahkan kita tahu Roh Kudus memelihara kita dengan menggerakkan tubuh bebas, semangat, ataupun bisa mengisi apa yang kita butuhkan dalam hidup jasmani kita. Nah, kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan tanpa iman kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa, ya. Karena kita tidak melihat Tuhan. Bagaimanakah kita menyenangkan sesuatu yang kita tidak lihat? Untuk menyenangkan di hadapan sesuatu yang kita tidak lihat itu dengan pimpinan iman, dengan porsi-porsinya iman, ya, sehingga benar bahwa kehidupan kita hidup oleh iman dan menyenangkan bagi Tuhan. Ini yang kita harus perlukan, ya. Karena setiap orang yang datang kepadanya harus mempercayai bahwa ia ada dan bahwa ia menghargai mereka yang sungguh-sungguh mempercayainya. Ini dikatakan Ibrani pasal 6 ayat
pasal 11 ayat 6. Inilah prinsip iman yang kita lihat. 3 hal yang terdapat pada prinsip iman itu adalah iman memotivasi kita untuk melayani, iman membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan, dan iman mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Masuk kita kepada prinsip ke-8. Itu prinsip ke-8 adalah prinsip Samuel. Apa itu? Ketika Tuhan memanggil Samuel ini, meskipun kita merasa tidak layak, terlalu muda, dan atau tidak berpengalaman, kita harus percaya padanya. Cerita Samuel ini bahwa dia dipanggil pada masa muda. Ya. Namun ketika dia mendengarkan kata Tuhan dan juga nasihat daripada hamba Tuhan, imam, maka dia benar-benar menikmati dan masuk pada panggilan Tuhan. Samuel tinggal di zaman kita, dan di zaman ketika takut akan Tuhan adalah hal yang tidak biasa. Takut akan Tuhan adalah hal yang tidak biasa. Itu di zaman itu terjadi. Berarti kalau takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar berada di dalam lingkup atmosfer Tuhan, ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Bahkan beberapa imam juga sudah korup. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 20. Seperti halnya Samuel. Anda mungkin juga tidak hidup dalam situasi terbaik untuk melayani Tuhan. Beberapa dari kita mungkin bergumul dengan godaan setiap harinya. Yang lain mungkin memiliki keluarga yang tidak harmonis. Anda tidak boleh menyerah walaupun keadaan itu menimpa. Sebab hidup kita jika sudah di dalam Tuhan harus ada usaha untuk melayaninya. Ya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan yang kita usahakan di dalam pelayanan Tuhan itu membuat kita bisa melewati bisa saja zaman di mana zaman itu banyak orang bergeser kepada keinginan-keinginan dunia. Misalnya kita coba masuk kepada situasi sekarang, adalah ada wabah yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali di dunia. Ikut semua tergoncang atau tertekan oleh wabah ini, Corona COVID-19 ini, ya. Apakah kita dengan situasi ini menjauhkan diri dari Tuhan? Seharusnya tidak. Sebab apa? Kita akan tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Apalagi ketika posisi kita sebagai pelayan Tuhan dan dilanda tekanan dengan situasi wabah ini. Bayangkan ketika dia seorang pendeta yang dia harapkan setiap hari Minggu itu ada jemaat yang berkumpul, ada orang-orang yang datang beribadah, kemudian ada persembahan. Ironisnya bahwa ada pendeta-pendeta kecil yang memiliki gereja lokal, independen, yang tidak mempunyai dukungan, baik dari temannya sesama gereja atau siapapun. Dia hanya mengharapkan penghidupannya dari persembahan di gereja itu. Bahkan bukan hanya penghidupan dirinya, tetapi penghidupan keluarganya. Apakah dengan tekanan adanya wabah ini dan tidak ada yang datang ke gereja membuat dia mundur, membuat dia putus asa ataupun dia menjadi enggan melakukan banyak hal dalam hidupnya? Harusnya enggak. Kembali kepada prinsip persiapan. Prinsip sebelumnya nyatakan bahwa inilah masa-masa dia harus mempersiapkan diri. Di samping daripada dia harus bersandar bahwa hidupnya itu akan terpelihara oleh Tuhan. Ya. Dia harus pegang bahwa dia adalah sebagai manusia yang sudah bersama dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan jabatan ataupun pelayanan atau panggilan Tuhan yang sedang diemban. Jadi tidak terganggu dengan situasi apapun, ya. Pada masa itu Samuel adalah masa di mana dikatakan takut akan Tuhan itu hal yang tidak biasa. Bagaimana dengan sekarang? Ya, kita harus perlihatkan
bahwa pada masa itu pernah ditunjukkan seperti itu kisahnya, maka sekarang kita sudah belajar dari kehidupan masa Samuel itu, maka kita harus tidak mengulang lagi. Tuhan hanya, ya, dikatakan Anda tidak boleh menyerah dalam melayani Tuhan hanya karena situasi sekitar Anda. Anda harus memiliki kemauan untuk bertindak berbeda dari mayoritas. Bertindak berbeda dari mayoritas. Terlepas dari kondisinya yang tidak layak, masih muda, dan tidak berpengalaman, Samuel mendengarkan Tuhan. Ini yang kita lihat pada kisah Samuel ini, bahwa pada masa muda dia tetap bisa mendengarkan Tuhan dan melakukan dan patuh pada Tuhan. Berikut ini ada beberapa pelajaran tentang Samuel dari 1 Samuel pasal 3. Pertama, Tuhan berbicara kepada anak-anaknya, 1 Samuel pasal 3 ayat 4. Bagaimana Tuhan berbicara? Ia pasti berbicara melalui firman-Nya yang tertulis. Ya. Melalui situasi di sekitar kita, dalam doa dan melalui umatnya, Tuhan tidak hanya berbicara kepada pendeta atau pengkhotbah misionaris atau seseorang yang memiliki tingkat kerohanian yang tinggi saja. Ia berbicara kepada semua anaknya. Ingat, anaknya itu adalah, katakan Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku itu menunjukkan bahwa memang dia sudah masuk di dalam lingkup domba Allah, ataupun pemeliharaan Tuhan. Sehingga benar, siapa yang menjadi pemeliharaannya Tuhan itu pasti mengenal yang memelihara. Ya. Dan sudah tentu karena kenapa dia dipelihara oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah mengenalnya. Kalau sudah mengenalnya, berarti sudah menjadi bagian daripada keluarganya ataupun keluarga Tuhan. Ya, kedua, Tuhan memanggil kita dan mengenal nama kita. 1 Samuel 3 ayat 6. Tuhan memanggil Samuel dengan namanya, bukan dengan titelnya. Nah, atau dengan hubungan kekerabatannya dengan anak. Atau seseorang pelayan Tuhan yang setia. Ya, Tuhan tahu semua pergumulan kegagalan kita secara pribadi. Ia tahu semua talenta dan impian kita. Samuel yang dipanggil meski usianya masih muda, karena kita percaya Samuel itu sudah di dalam domba, sudah dalam bagian domba-domba. Ketiga, kita perlu berbicara kepada orang yang tepat. 1 Samuel pasal 3 ayat 5. Samuel mengira suara Tuhan adalah suara Elia sebanyak 3 kali. Samuel terbiasa mendengar suara pemimpinnya, bukan sang pencipta. Ya, karena memang dia memiliki pemimpin di dunia, dan pemimpinnya pun adalah imam. Ya, ketika Imam Eli menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada Samuel, maka Eli memintanya untuk langsung berbicara kepada Tuhan jika namanya dipanggil kembali. Walaupun Samuel tidak mengerti, Eli melihat bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Hasilnya Tuhan dapat memakai Samuel secara luar biasa. Karena kita ini buatan Allah, karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bayangkan ketika Samuel ini yang di masa muda dia mendapatkan panggilan Tuhan, langsung mendengar suaranya, dan hamba Tuhan, pemimpinnya Eli mengatakan bahwa Samuel, kamu jawab. Artinya Samuel Eli mempersilahkan Samuel berbicara kepada Tuhan langsung. Inilah prinsip Samuel yang hebat, bahwa Samuel pun menerima dan melakukan apa nasihat pemimpinnya. Ya, dan ini regenerasi yang sangat baik dilakukan oleh Eli terhadap Samuel ini. Keempat kita lihat adalah Tuhan tidak menyerah untuk kita. 1 Samuel 3 ayat 8. Tuhan memanggil Samuel 3 kali dan tidak ditanggapi. Tuhan tidak melupakan kita.
Rencana Tuhan akan terjadi apapun kondisinya. Alkitab memiliki beberapa contoh tokoh-tokoh yang memperoleh kesempatan kedua. Kita lihat, pertama itu adalah setelah Abraham berbohong kepada Firaun. Kejadian 20 ayat 2. Abraham tetap menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Yakub menipu ayahnya, Kejadian 27. Dan Yakub adalah menjadi Israel, memiliki keturunan 12 suku. 10 bersaudara yang menjual Yusuf untuk menjadikan budak, Kejadian 37. Dan kita tahu Yusuf penyelamat dunia dari kelaparan selama 7 tahun. Anak bungsu yang terhilang setelah menghabiskan seluruh warisannya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan apa yang dia rasakan ketika dia kembali kepada bapaknya langsung merangkul dia, menerima dia. Petrus yang telah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali, menyangkal Yesus Kristus banyak 3 kali, dan dia bertobat kembali. Bahkan dari hasil pertobatannya, bertobat sebagai anak Tuhan, maka Petrus kita tahu berkhotbah di mana-mana dan banyak orang selamat. Ya, Yunus mencoba untuk melarikan diri ke Tarsis, tapi Tuhan membuka jalan baginya untuk membawanya ke Niniwe, dan Niniwe itu diselamatkan. Ya, tidak diperendahkan. Terakhir, kita lihat yang terakhir. Kita harus mendengarkan ketika Tuhan berbicara. 1 Samuel 3 ayat 10. Renungkan bahwa kita harus mendengarkan ketika Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara, kita dapat menentang, menolak, atau menanggapinya dengan patuh. Kita mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita sehingga ada penolakan, karena memang kita tidak mendengarnya. Proses kita tidak mengerti memang karena tidak mendengar. Ketika Tuhan berbicara, kita harus mendengar. Ia dapat memakai kita, terlepas dari kondisi kita yang kurang berpengalaman. Masih terlalu mudakah? Atau memiliki keterbatasankah? Atau memiliki ketakutan tertentu? Namun ketika kita mendengarkan Tuhan, itu semua bisa ditebuskan Tuhan. Demikian prinsip ke-8. Mari kita lihat prinsip yang ke-9. Apa itu prinsip Timotius? Itu setiap pengikut Kristus harus dibimbing dan bertanggung jawab untuk membimbing generasi berikutnya. Setiap pengikut Kristus harus dibimbing dan bertanggung jawab untuk membimbing generasi berikutnya. Prinsip ini diberikan baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang-orang Kristen cenderung untuk meneruskan iman mereka kepada anak-anak kandungnya kah, ataupun anak-anak rohani mereka. Karena prinsip Timotius ini untuk regenerasi yang dilanjutkan oleh si guru kepada murid-muridnya ataupun seorang tua kepada anak-anaknya. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 mengatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dalammu. Kamu harus mengajarkannya pada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Engkau harus supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Kita semua memiliki peranan vital dalam mengajar anak-anak tentang iman kita. Namun demikian, orang tua harus memikul tanggung jawab ataupun tanggung jawab utama
untuk mengajar anak-anak mereka tentang Tuhan. Tugas penting ini tidak boleh dibiarkan. Alkitab memberitahu kita untuk didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu Amsal 22 ayat 6. Kegagalan dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita ketika kita masih kecil akan membawa mereka pada kekecewaan dan keputusasaan ketika mereka dewasa nanti. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Selain mengingatkan kita tentang tanggung jawab, apakah tanggung jawab kita itu atau tanggung jawab untuk mengajar anak-anak kandung kita, Alkitab juga memberitahu kita untuk meneruskan iman kita kepada anak-anak rohani kita. Rasul Paulus diajarkan tentang hukum Yahudi oleh Gamaliel dan Barnabas. Diajarkan tentang iman dalam Yesus. Selanjutnya dalam pelayanannya, dan Paulus membimbing Timotius, Titus, Filemon, dan banyak orang yang lainnya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, Paulus menggambarkan 4 generasi orang-orang percaya. Pertama adalah Paulus, itu penulis pasal ini. Yang kedua adalah Timotius, muridnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang diandalkan atau yang seharusnya diajar oleh Timotius. Yang kepada adalah mereka yang diajar oleh orang-orang yang diandalkan tersebut, yaitu anak cucu Paulus dalam iman. Anak cucu Paulus itu adalah memang jadi murid-murid atau jemaat yang dilayani oleh Timotius, murid-murid. Yesus menghendaki kita untuk meneruskan iman kita kepada orang lain juga. Kenyataannya, perintah terakhir yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum ia naik ke surga adalah Matius 8:19-20. Mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sambil kita berusaha untuk memenuhi amanat agung dengan memuridkan bagi Yesus, maka murid-murid kita juga akan memuridkan lagi. Setiap pengikut Kristus meneruskan iman mereka, dan generasi berikutnya akan menjangkau dan meneruskan pemuridan bagi Kristus. Ini yang prinsip ke-9. Ya, kita melihat prinsip yang terakhir, prinsip 10.